Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan membahas lanjutan mengenai BRMS, fundamental, dan kemungkinan target wave 5-nya. Ah, Jadi, yuk mari kita simak. Sebelumnya, ya seperti biasa, Disclaimer disclaimer informasi oleh ide investasi adalah saya mempunyai posisi pada saham BRMS dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang disajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Untuk BRMS kali ini saya akan coba ngebahas lagi mengenai company performance-nya, financial statement-nya. Mungkin kita akan bahas PBVPR-nya ya. Meskipun saya yakin PBVPR-nya itu masih terlalu tinggi untuk BRMS. Dan kemudian kita akan melihat pendekatan dengan technical analysis dengan memakai pendekatan Elliott Wave. Oke, berikut BRMS adalah daftar nama shareholder-nya dengan pemegang terbesar adalah emiten Tarian Global Ventures sebesar 25%, tetapi pengendalinya adalah tetap Bumi Resources. Gitu ya teman-teman. Eh, Kemudian pada saat saya melakukan proyeksi Elite Wave di tahun 2022, ya, lihat proyeksi Elite Wave saya. eh, Wave 3 di 160, kemudian em, dia akan naik ke 180, 190, terus dia akan turun lagi. Worst scenario Wave 5 BRMS untuk turun berada di level 100, 120. Ya. Nah, ini saya kasih nih detailnya. Perjalanan BRMS menuju 100, 120. Ya, ini target saya waktu itu. Wave 4-nya di 180, 190, ini wave 5-nya di 100, 120. Mari kita lihat bagaimana yang terjadi. Ya, teman-teman bisa lihat apa yang saya proyeksikan di September tahun 2022 ternyata kejadian ya teman-teman. Yaitu BRMS jatuh di bawah 120 dengan range level saya masuk ke range level saya di 100 sampai dengan 120. Kemudian untuk projection bullishnya yaitu projection Elite Wave 3 BRMS waktu itu saya proyeksikan dari pada saat dia di level 130-an saya proyeksikan targetnya ada di 165 sampai dengan 187. Proyeksi target ini diberikan sebelum ada pengumuman BRMS itu masuk MSCI dan FTSE ya teman-teman. Dan teman-teman tahu setelah BRMS masuk ke MSCI dan FTSE, BRMS tembus sampai dengan 220 gitu. Jadi tetapi um, ya saya melihatnya kalau yang naiknya BRMS sampai dengan 220 itu belum mencerminkan fundamentalnya. Itu hanya karena BRMS dibeli karena harus masuk ke dalam indexing MSCI dan FTSE. Oke, ya. Jadi ini yang proyeksi bullishnya kejadian, proyeksi downtrendnya di tahun 2022 juga terjadi kejadian. Lalu bagaimana untuk fiscal year tahun 2023? Apakah BRMS akan rebound? Mari kita cek secara FA untuk first half 23 dan technical analisisnya. Selalu konsep saya adalah technical pasti mengkonfirmasi fundamentalnya. Karena fundamental itu berjalan di belakang dari technical. Sekedar sharing, ini adalah yang di-share oleh manajemen, ya teman-teman. Outputnya, saya belum update lagi nih outputnya, tetapi kalau dilihat trajektorinya, ya, dilihat dari trajektorinya, outputnya ini sebenarnya sudah on the right track nih teman-teman. Ya, jadi kalau full tahun 2022, gold production-nya outputnya di 174, kemudian di kuartal pertama saja
output emasnya sudah 79 kilogram. Jadi pendapatannya BRMS ada sudah nyaris 50% dari pendapatan tahun 2022. Ya, ini berikut saya sajikan. Ini dari laporan manajemennya BRMS. Kemudian eh dari penjelasan manajemen, ya, kalau yang saya highlight penjelasan manajemen itu adalah ini. Rencana pabrik tersebut dapat mencapai kapasitas penuh di level 4.000 ton biji per hari di akhir Agustus tahun ini, teman-teman. Jadi mungkin ya masih belum akan impact di laporan kuartal ketiganya BRMS, tetapi akan impact di laporan kuartal keempatnya BRMS. Tapi sayangnya kalau dia baru impact di kuartal keempat BRMS, berarti kenaikannya eh, tidak terlalu signifikan gitu. Tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan eh, pergerakan di kuartal pertama, maksud saya. Naik, akan tetap naik, tidak terlalu signifikan bila dibandingkan kuartal pertama tahun 2023, tapi tentu akan berjumlah signifikan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2022. Oke, ya ini adalah fundamental summary-nya di tahun 2022. Komen saya sebenarnya untuk BRMS adalah eh, per BRMS itu masih terlalu tinggi. Saya melihatnya idealnya perusahaan tambang itu pernya ada di level 30 sampai dengan 40 kali. Ini pun juga masih terlalu tinggi ya. Tapi saya mengambil rata-ratanya bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang sejenis seperti MDKA atau Antam. Aman pun juga sudah naik terlalu tinggi. Oleh karena itu saya tidak terlalu merekomendasikannya. Ya, view saya adalah perlu 2 sampai dengan 3 kali bisnis cycle lagi dengan asumsi harga emas tetap di atas 1.800 dan volume produksinya BRMS meningkat. Jadi, view saya untuk per BMS bisa turun di bawah 30 sampai dengan 40 kali adalah membutuhkan 2 sampai dengan 3 bisnis cycle lagi. Yang sekarang sih udah masuk ke bisnis cycle yang pertama ya. Jadi masih memerlukan 1 sampai dengan 2 kali bisnis cycle lagi. Dengan asumsi harga emas di 1.800 dan volume produksi terus meningkat. Saya tetap melihat rekomendasi bahwa range harga BRMS masih akan bermain di kisaran 100 sampai dengan 200. Terbukti ya teman-teman. Setelah BRMS menyentuh 220, kemudian BRMS sekarang jatuh ke 170. Oke, ini saya sedikit ingatkan mengenai eh, target proyeksinya BRMS memakai Elliott Wave 3 di mana targetnya tercapai dan ya, Mas, sekarang kita mau lihat realnya seperti bagaimana. Oke, teman-teman. Kita akan coba lihat ke realnya BRMS. Sebelumnya saya pengen ngajak teman-teman, mari kita melihat harga komoditasnya. Ternyata gold adalah masih di atas harga rata-rata asumsi saya ya, yaitu ini gold dunia itu dan ternyata dia masih berada di atas rata-rata eh, 1.800. Kalau target saya kemarin adalah yang penting harga emas dunia tetap berada di atas 1.800 dan sekarang harga emasnya berada di harga 2.050. Ini untuk emas ya teman-teman. Jadi asumsi saya ini sangat bisa mendukung hasil laporan keuangan yang bagus buat BRMS. Nah, sekarang kita akan coba masuk pendekatan teknikalnya nih teman-teman. Ya, atau pendekatan Elliott Wave. Eh, saya sih konsepnya gini teman-teman. Ngecek fundamental itu nggak usah terlalu sering. Wah, mau sok-sok orang fundamental. Jawaban saya gampang, BRMS masih mahal gitu. Jadi sekarang kita tinggal lihat bagaimana teknikal itu atau pasar itu merespon keadaannya BRMS. Ini yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini aja masih saya tulis nih ada nih. Ya. Ini targetnya di 165 sampai dengan 187 untuk wave 3. Nah,
Ini adalah pada saat BRMS naik gara-gara MSCI. Jadi ya sebenarnya ini bisa sedikit di disclose ya. Atau nggak apa-apa kalau kita pakai ini sebagai acuannya, yaitu harga tertinggi BRMS di 224. Bila kita memakai harga tertinggi BRMS di 224 pada saat dia masuk ke indeksnya Morgan Stanley dan FTSE, maka kita harus bisa melihat pattern penurunannya BRMS untuk menyelesaikan wave 5. Jadi ini masih extension wave 3 nih. Kalau kita factor in kenaikan yang sampai 220 ini adalah wave 3. Kita hitung kalau ini adalah wave A-nya, ini saya harus buat sebentar. Em, ya, jadi kalau kita buat, misalnya ini wave 4 A, B, C. Tapi ini masih ada nih dia. Saya sebenarnya, oke, saya melihatnya ini adalah wave 4 total, ya teman-teman. Ini wave 4-nya BRMS, ya. Wave 4-nya BRMS, kemudian seharusnya ini 4A, B, C. Dia harusnya naik, tapi dia belum. Oke, saya ini tidak terlalu detail untuk wave elite wave-nya, ya. Tetapi saya masih melihat ini adalah wave 4-nya, ya. Wave 4. Wave 4 itu memang biasanya dia akan retrace sampai dengan setengah wave 3. Nah, ini setengah wave 3-nya. eh Bisa turun lebih lanjut setengah lagi dari wave 3-nya. Jadi kemungkinan ada di level sini, teman-teman. Kemungkinan ya kalau BRMS turun lagi. Jadi teman-teman lihat, kalau kita gabungkan dengan ngelihat moving average-nya, maka BRMS ini menarik untuk dimasuk atau kita mulai akumulasi karena BRMS ini jatuh ke moving average 200-nya. Ini pivotnya saya coba matiin dulu deh biar nggak membingungkan. Moving average-nya adalah ini moving average 200. Setelah BRMS menembus Fibonacci projection-nya di level 1%, 100%. Ada kemungkinan bila pasar masih memberikan tekanan untuk BRMS itu turun ke level 157 nih teman-teman. Dan tadi sesuai ya dengan aturan elite wave, wave 4-nya itu masih bisa akan turun mencapai setengah dari wave 3-nya. Ini setengah wave 3 di sini, dia turun lagi setengah di sini itu masih masuk akal. Ya, jadi kemungkinan untuk level 157 itu masih bisa terbuka. Tapi saya sejujurnya saya sudah masuk di level ini karena saya melihat moving average 200 ya. BRMS tertahan di bawah tertahan di moving average 200 dan kalau kita rubah sedikit ya, maka moving average weekly-nya juga mensupport. Tapi yang mensupport BRMS adalah moving average 60. Ya, teman-teman tahu dari beberapa video saya mengenai moving average, saya sangat menyukai moving average 60. Tapi nanti kalau teman-teman mau tanya kenapa moving average 60, ya nanti saya akan jelaskan di penjelasan terpisah mengenai moving average. Ya, jadi gambarannya, ini saya balikan kembali kepada chart 1 hari, ya. Idealnya BRMS itu turun lagi ke 157. Idealnya seperti itu. Nah, lalu BRMS akan ke level berapa kalau dia turun lagi ke 157, teman-teman? Saya kasih dua skenario ya. Yang pertama adalah skenario bila BRMS tidak turun ke 157. Ya, kita lihat. Bila BRMS itu tidak turun ke 157. Nah, ini dia. Ya, kalau bila BRMS tidak turun ke 157, maka BRMS mempunyai dua target, teman-teman. Yaitu 238 dan 258. Jadi saya kasih aja ya. Target wave 5 BRMS. Saya taruhnya di 230 deh. 230 sampai dengan 250. Ya, ini yang pertama.
target wave 5-nya BRMS ada di eh 230 sampai dengan 250. Kemudian apabila BRMS turun ke 157, tadi kan saya sudah kasih gambarannya ya, misalnya 157 itu di sini. Nah, maka nih ya, saya tulis. Bila ke 157, maka target BRMS akan berada pada level 220 dan 240. Hmm. Ya, kurang lebih begitu apa yang saya lihat teman-teman. Dan eh, yang seperti saya share, sepertinya memang BRMS akan masih naik ke level di atas 200, di mana analisa dari fundamental, dari penjelasan manajemen, ya, saya tekankan lagi, saya tidak melihat PBV dan PER-nya BRMS karena masih mahal, tetapi penjelasan manajemen bahwa mereka akan mulai masuk ke full kapasitas produksi di setelah bulan Agustus, teman-teman. Agustus tahun 2023. Nih saya kasih lagi ya. Nih, kapasitas penuh produksinya akan berada di eh, akhir Agustus tahun ini. Jadi akan dapat 4 bulan terakhir untuk BRMS produksi emasnya mengalami kenaikan yang signifikan. eh jadi teman-teman sudah melihat penjelasan dari manajemen yang akan impacting ke fundamental analisisnya. Saya tidak berbicara banyak mengenai fundamental analisisnya. Teman-teman bisa browse video-video saya mengenai BRMS karena saya biasanya hanya bicara fundamental itu hanya di depan. Belakangnya saya akan lebih menggunakan technical analysis. Jadi tadi teman-teman sudah lihat targetnya BRMS itu akan berada, target saya akan berada kembali mencapai level 220 sampai dengan 250. Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa leave comment dan like, subscribe channelnya, dan share videonya. Disclaimer informasi oleh saya adalah saya mempunyai posisi pada saham BRMS dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang saya sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Oke, teman-teman. Kiranya teman-teman bisa mendapatkan cuan dari BRMS dan jangan lupa untuk jangan terlalu memaksa apabila memang BRMS turun. Saya sih udah masuk, tapi target saya BRMS akan ke 157 kemungkinan besar. Jadi semoga teman-teman bisa cuan dari BRMS dan tunggu video-video saya berikutnya. Terima kasih.